Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, lanjutkan kembali rangkaian video kita di perbandingan antara Python dan C++. Kali ini kita akan melihat bagaimana Python menangani list, tipe data list, dan C++ menangani vektor. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita lihat langsung. Seperti biasa kita akan mulai dari Python. Kita buat dulu latihan 05.py. Di Python kita dapat membuat sebuah list, misalnya kita berikan nama daftar dengan kurung siku. Kemudian kita berikan elemen datanya, misalnya dia dalam bentuk integer 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapat menampilkan langsung list ini dengan print daftar. Oke, kita simpan. Kita jalankan Python 3 latihan 05.py. Anda lihat di Python kita bisa langsung menampilkan list dengan perintah print. Oke. Di C++ kita tidak memiliki sesuatu seperti list secara langsung, tetapi kita bisa menggunakan vektor. Mari kita lihat. Kita buat dulu nano latihan 05.cpp. Seperti biasa, karena kita akan berinteraksi dengan input dan output, kita membutuhkan pustaka IOStream. Untuk bisa menggunakan vektor, kita juga harus menyertakan library vektor. Oke. Biasa kita sertakan namespace standar supaya tidak harus menulis prefix std ketika melakukan output. Kemudian standar di C++ untuk memberitahukan jika program berhasil dijalankan pada sistem operasi. Oke. Nah, kita akan samakan isi datanya, hanya saja di C++ kita menggunakan vektor. Perbedaan yang paling mencolok adalah vektor membutuhkan deklarasi tipe data di awal, sehingga kita tidak bisa memadukan elemen vektor antara satu tipe data dengan tipe data yang lainnya. Sementara di Python misalnya, saya bisa buat sebuah list yang berisi tipe data integer dan tipe data string seperti ini. Nah, hal ini tidak bisa saya lakukan di vektor. Jadi vektor dengan tipe data integer ini hanya akan bisa berisi tipe data integer. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, jika di Python list menggunakan kurung siku, di C++ vektor menggunakan kurung kurawal. Seperti ini. Nah, baru kemudian kita berikan isi elemennya. Karena tipe data vektor daftar adalah integer, maka data yang kita berikan juga harus dalam tipe data integer. Tidak bisa kita padukan dengan string. Kemudian C++ tidak memiliki
fasilitas untuk menampilkan vektor secara langsung seperti print pada Python. Sehingga kita membutuhkan range based for loop. Jadi kita butuh looping for yang berbasis rentang atau range based untuk menampilkan elemen vektor satu persatu ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, for in kita buat variabel yang akan menjadi tempat penyimpanan data elemen satu persatu, kita sebut saja i. Kita sebut saja i. Oke. Nah, di i ini kita akan menyimpan satu persatu elemen dari daftar. Oke. Nah, baru kemudian setiap satu looping kita tampilkan dengan cout. Kita tampilkan i-nya ya. And line. Nah, seperti ini. Oke. Atau bisa juga kalau kita ingin menampilkannya ke samping, kita buat seperti ini ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita tutup di bawahnya cout and line. Oke. Mari kita coba jalankan. Kita kompilasi seperti biasa. Latihan 05. Oke, kita jalankan. Nah, Anda lihat setiap elemen tampil 1 2 3 4 5 dan tampilan ini dilakukan menggunakan range based for loop atau looping for berdasarkan rentang. Kita sedikit modifikasi. Ini kita hilangkan. Ya. Kemudian langsung end line. Oke. Kompilasi kembali. Dan kita jalankan. Nah, Anda lihat jika tanpa tanda spasi maka akan tampil ke bawah. Sebenarnya kita juga bisa lakukan hal itu di Python. Mari kita coba ya. Kita hilangkan dulu. Kita buat for sama, kita gunakan variabel yang sama ya, for i in daftar. Nah, perhatikan kita bisa lakukan hal yang sama di Python, print i. Oke. Simpan. Kemudian kita jalankan. Anda lihat hal yang sama bisa kita lakukan di Python, menampilkan tiap elemen menggunakan loop. Oke, itu perbandingan antara list di Python dengan vektor di C++. Sekali lagi, pilihan ada pada tangan Anda, apakah akan menggunakan Python atau C++ atau menggabungkan keduanya untuk proyek Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.